Murtinula. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-68 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Mesin berdiri merapat ke pinggang pendekar Lo. Sementara itu Kebo Kluyur, Macan Kombang dan Adisara segera bergerak menyebar. Sambil menimang-nimang senjata kala rantai, Kebo Kluyur mendekati pendekar Lo. Hei, kalian orang asing. Jangan harap kalian sekarang bisa lolos dari sergapan kami. Apa kesalahan kami sehingga kalian mau menangkap kami? Kalian tidak perlu tahu apa kesalahan kalian. Ya. Kalau kalian mau menurut, tidak berusaha melawan, nah, itu akan jauh lebih baik. Oh. Kami harus tahu apa kesalahan kami. Kalau memang terbukti kami bersalah, kami tidak akan melawan. Kita manusia yang tentunya berbuat atas dasar hukum dan akal sehat. Kau tidak perlu banyak omong kosong orang asing. Pokoknya kamu menurut atau tidak. Kalau begitu sikap kalian, kami terpaksa menjawab tidak. Sampai kapanpun kami akan melawan penangkapan sewenang-wenang. Ayo, Adisara! Macan Kombang! Pertarungan segera terjadi dan berlangsung dengan sengit. Pendekar Lo menghadapi Kebo Kluyur yang menyerang bersama Adisara. Sementara Mesin menghadapi jurus-jurus Macan Kombang dari lereng Bromo. Tapi belum sampai pertarungan merampungkan 10 jurus, mendadak terdengar derap kaki kuda mendekat. Lihat, Tuan Renteng. Ternyata benar penglihatan mata saya. Inilah mereka. Pelarian orang-orang asing itu. Coba kalian minggir. Kuharap mereka bisa kita ajak bicara secara baik-baik. Baik, Tuan. Kalian pandai juga bersembunyi. Cukup banyak dikerahkan para telik sandi untuk melacak pelarian kalian. Tapi sampai saat ini, belum ada laporan yang menggembirakan. Ini membuktikan bahwa kalian orang-orang yang cerdik, yang ulet, dan sekaligus berani. Tapi kami yakin, sekalipun kalian pandai mencari tempat persembunyian, melebihi seekor bunglon, suatu saat pasti akan tertangkap juga. Sebab hendaknya kalian tahu, daerah ini semua sudah dikepung rapat. Ratusan telik sandi disebar, dan mereka juga bekerja sama dengan penduduk desa. Kalian tentu tak akan selamanya bersembunyi dalam kesunyian di hutan, atau di tempat-tempat yang terpencil. Iya, kami juga tahu bahwa kami tak mungkin selamanya hidup dalam pelarian di tempat persembunyian. Nah, itu bagus sekali. Artinya, kalian menyadari keterbatasan kalian, kelemahan kalian. Kulihat kalian berdua sudah sangat lelah. Mengapa kalian tidak menyerah saja? Tidak. Kami tidak akan menyerah. Karena kami merasa tidak pernah berbuat salah. Soal salah atau benar, itu soal mudah. Tuan keliru. Justru soal itulah yang paling utama, Tuan. Di mana letak hak asasi seorang manusia kalau dia bisa ditangkap tanpa kesalahan? Untuk mengetahui apakah salah atau tidak salah, maka kalian harus diperiksa dulu oleh mereka yang menguasai bidang hukum dan tata tertib pemerintahan. Dan untuk memeriksa kalian,
Tentu saja kalian harus bersedia kami bawa ke kota Kediri. Di depan para penghulu kehakiman nanti, kalian bisa mengadakan pembelaan. Maaf, Tuan. Kami tidak bersedia. Kami keberatan. Mengapa? Kami tidak mempunyai jaminan. Tidak mempunyai perlindungan atas keselamatan jiwa kami. Aku yang menjamin. Aku yang akan melindungi kalian. Kalau memang kalian tidak bersalah. Tapi bagaimana kami bisa percaya pada janji dan perkataan Tuan? Sulit juga kalau begitu. Sebenarnya kalian ini siapa? Kalian berasal dari mana dan kalian mempunyai tujuan kemana? Namaku Lo Sisan. Dan ini istriku Mesin. Kami datang dari negeri yang jauh, dari daratan Mongolia. Lalu, kemana arah dan tujuan perjalanan kalian? Maaf, Tuan. Soal itu terpaksa tidak bisa kami katakan. Loh, mengapa? Siapa tahu kami dapat membantu. Kalian pasti mempunyai satu tujuan tertentu. Kalian ingin menemui seseorang, bukan? Maaf. Kami terpaksa tidak bisa mengatakannya. Kalian mempunyai hubungan dengan pemerintah Singasari barangkali? Tidak. Dengan bekas pejabat pemerintah Singasari yang sekarang ini hidup dalam persembunyian barangkali? Kami tak berminat turut campur urusan-urusan negara. Kami ini orang-orang yang bebas. Lalu mengapa kalian berani datang ke Candi Sorabana dan mengintip pertemuan kami di sana? Atas perintah siapa itu? Siapa junjunganmu sebenarnya? Sudah kami katakan, Tuan. Kami adalah orang-orang yang bebas. Kami tidak bekerja untuk golongan tertentu. Ya, terserah Tuan mau percaya atau tidak. Tapi saya sudah berkata yang sejujurnya. Baiklah. Kalian berhak untuk menentukan sikap. Tapi kami pun sedang menjalankan tugas dari pemerintah yang syah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami harus membawa kalian berdua ke kota Kediri. Sekarang juga. Kebukluyur, Adisara, Macan Kombang. Baik, Tuan. Kali ini pendekar Lo dan Mesin benar-benar bertarung antara hidup dan mati. Karena mereka tahu lawannya pun menggempur habis-habisan. Sementara masih ada Empu Renteng yang belum turun gelanggang. Melihat kekuatan lawan jauh lebih besar, pendekar Lo segera menghunus pedang naga puspa dengan maksud segera merampungkan pertarungan, walaupun harus membunuh satu atau dua orang yang menyerangnya. Pada saat itulah, Empu Renteng melompat ke tengah gelanggang setelah sebelumnya mencabut pedangnya yang berwarna kuning seperti emas murni. Macan Kombang kena, Tuan. Lihat. Lehernya mengucurkan darah segar. Dia mati, Paman. Salah seorang kawan kita terbunuh, Tuan. Kebukluyur dan kau Adisara, urusi perempuan itu. Biar aku yang akan menandingi pendekar asing ini. Pendekar Lo dengan gigih menahan serangan yang dilontarkan Empu Renteng dengan sambaran pedang kuningnya. Akan halnya Empu Renteng baru sekarang menyaksikan dan merasakan sendiri kehebatan pedang naga puspa yang berada dalam genggaman pendekar Lo. Pedang yang di tangan orang asing itu. Tanganku bergetar dan langsung kesemutan setiap pedang kuningku membentur pedang bersosok aneh itu. Tapi aku harus berusaha lagi.
Akan kukebrak 2-3 kali berturut-turut. Iya. Sebenarnya pendekar Lo tidak merasa kesulitan untuk membendung arus serangan Empu Renteng yang terus mengalir bagaikan banjir bandang. Tapi dia justru sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya. Mesin memang kelihatan kerepotan, dan keadaannya makin lama makin payah. Mendadak Adisara dengan jurus setan rebutan Sacen yang ganas dan membingungkan menyerang dengan bertubi-tubi. Mesin menjadi gugup. Mereka kabur, Tuan. Mari kita kejar, Paman. Tahan. Tidak usah dikejar. Mereka tidak akan mampu lari jauh. Iya. Adisara sudah berhasil melukai perempuannya, Tuan. Ya. Karena itu kita tidak usah buru-buru. Biar saja mereka merasa tenang sesaat. Sementara itu, kita akan mencari akal untuk meringkusnya. Kalau perlu, kita minta bantuan Kakang Bajil di Jasun Wungkal. Tapi Tuan, kalau kita kejar, kemungkinan besar kita bisa menangkap mereka. Dengar! Selama pendekar asing itu masih menggenggam pedangnya yang bentuknya aneh, dia tetap masih merupakan bahaya yang besar. Kalau dia mengamuk, salah-salah kita yang menjadi kurban. Karena itu, kita harus bersabar. Tunggulah, aku akan mencari siasat untuk membekuk mereka tanpa harus menelan kerugian. Nah, mari kita ke Jasun Wungkal. Mesin, kau tidak apa-apa. Kau masih bisa menahan luka dalammu, bukan? Aku lengah. Pukulan orang itu keras sekali, menerkam punggungku. Aku menyesal sekali. Seharusnya aku terus menjagamu. Tapi orang yang kurus jangkung itu terus memburu aku dengan pedang kuningnya. Rupanya ini merupakan siasat mereka, Mei. Mereka berharap dapat melukaimu dan menjadikannya sandera. Bagaimana rasanya? Dadaku agak sesak loh. Dan di dalam sini seperti ada segumpal darah beku. Nyeri dan panas sekali rasanya. Kalau begitu marilah kita mencari tempat yang aman. Kita istirahat sebentar loh. Aku lelah sekali. Iya. Wajahmu pucat dan tanganmu dingin. Coba kau tunggu sebentar ya. Kau mau kemana? Ya, barangkali di sekitar tempat ini ada air bersih. Kau harus minum. Kepalaku pusing sekali. Pandangan mataku menjadi kabur. Mesin. Dia pingsan lagi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Baiklah. Aku harus mencari tempat yang aman untuk mengobati luka dalamnya. Tapi bagaimana kalau bertemu lagi dengan 3 orang itu? Kalau memang demikian,
Apa boleh buat, aku akan bunuh mereka semuanya. Akan kubunuh mereka semua dengan pedang naga puspa ini. Lau, di mana kau, suamiku? Mesin, aku di sini, di sampingmu. Tempat apa ini? Mengapa rasanya dingin? Kita berada dalam sebuah goa. Entah goa apa namanya. Yang penting kita bisa istirahat dengan aman. Oh iya, bagaimana rasanya lukamu sekarang? Apakah aku pingsan tadi? Iya, kau pingsan. Aku seperti tertidur pula sekali. Iya, kau pingsan cukup lama. Oh iya, kau mau minum? Aku mendapatkan air bersih. Lihat, kutempatkan dalam sebuah daun. Ayo, minumlah. Minumlah barang seteguk, Mesin, supaya tubuhmu menjadi lebih segar. Ayo, minumlah. Apakah mereka masih terus mengejar kita, Lau? Mungkin saja begitu. Kau tahu sendiri bahwa pemerintah Kediri telah turun tangan, bukan? Dan mereka menyebarkan orang-orang ke segala penjuru desa. Kalau begitu, kita telah menjadi musuh negeri ini. Tapi kurasa tidak. Buktinya masih kita temukan orang-orang yang bersikap baik. Seperti Aki Gumbrek, lalu gadis yang aneh itu juga. Sudahlah, jangan putus asa, Mesin. Kita pasti bisa keluar dari kesulitan ini. Masih terasa sakit? Dadaku masih sesak. Kadangkala sukar sekali untuk menarik nafas. Baiklah, aku akan mengobatimu. Kau bisa duduk, bukan? Kau akan mengobati dengan cara bagaimana, Lo? Sudahlah, tidak usah. Lebih baik kau istirahat. Kulihat kau juga lelah sekali. Kau butuh istirahat, Lo. Sudahlah, Mei. Jangan pikirkan aku. Yang penting kau sembuh dan bisa meneruskan perjalanan lagi. Ayo, duduklah. Rupanya kau belum tahu juga ya. Aku bisa mengobati luka dalam. Ya, dengan menyalurkan tenaga dalamku ke tubuh orang yang terluka. Ayo, kita coba saja. Duduklah. Pelan-pelan. Nah, duduklah baik-baik. Kaki bersila dan aturlah pernapasanmu. Dan pusatkan perhatian pada bagian yang terluka. Pendekar Lo duduk di belakang Mesin. Dia pun bersila. Napasnya turun naik teratur. Otot-otot leher dan wajahnya menegang. Itu pertanda dia sedang mengumpulkan tenaga dalamnya yang kemudian disalurkan ke bagian telapak tangan. Mesin. Dia pingsan lagi. Ya, tapi aku sudah berhasil mengeluarkan sebagian darah beku dari mulutnya. Dan kalau hal ini kuulangi 3 atau 4 kali, dia pasti akan segera sembuh. Mesin sadar kembali setelah malam datang. Suasana dalam gua menjadi sangat gelap. Karena itu pendekar Lo memindahkan istrinya
agak mendekati lubang masuk. Cahaya bulan menerpa wajah Maisin yang masih terbaring di pangkuan suaminya. Loh, aku pingsan lagi ya? Iya. Setelah kuobati dengan tenaga dalamku, kau jatuh pingsan lagi. Rupanya hari sudah menjadi malam. Iya. Hari memang sudah malam. Oh iya. Bagaimana rasanya sekarang? Sudah berkurang. Dadaku sudah mulai longgar. Nah, nanti kalau kau sudah mulai kuat, aku akan mengobatimu lagi. Malam itu, Maisin kembali tidur dengan nyenyak sekali. Pendekar Lau berbaring di sebelahnya. Sekali waktu dia terbangun dan segera melihat keadaan istrinya. Pagi harinya, Maisin sudah nampak jauh lebih segar. Dia sudah bisa duduk, dan dia tersenyum manis waktu pendekar Lau menggodanya. Nah, sekarang kau harus duduk kembali seperti kemarin. Aku akan mengobatimu lagi. Sudah tidak terasa sakit lagi loh. Rasa nyerinya sudah lenyap. Tapi Maisin, aku harus mengobatimu sekali lagi. Hal ini untuk menghindari gangguan darah beku yang mungkin masih tertinggal di sela-sela tulang igamu. Ayolah, duduklah, Mei. Loh, apa kau tidak mendengar sesuatu? Iya. Aku mendengar langkah-langkah manusia menuju kemari. Pendekar Lau segera mendekap istrinya dan membawanya masuk lebih jauh ke dalam goa. Untuk sesaat, mereka diam menunggu. Dan memang langkah-langkah itu terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Nah, para pendengar sekalian, langkah-langkah siapakah itu? Apakah manusia ataukah binatang buas? Silakan memperoleh jawabannya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.